Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Faiz Al-Arif di channel Rumah Sehat Urkut Berijilik. Insyaallah untuk kamu yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel Rumah Sehat Urkut Berijilik. Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai adakah obat asma yang dia tidak membatalkan puasa. Pertanyaan itu selalu akan muncul bagi penderita asma. Ya, kita tahu bahwa solusi asma selama ini adalah meminum obat anti asma atau minum obat sesak napas ya. Yang kedua kemudian mengkonsumsi atau menggunakan spray. Isinya biasanya itu Ventolin, kemudian juga ada zat-zat yang lain. Kemudian juga di nebul, isinya juga sama, juga ada kandungan Ventolin. Cuman kalau di nebul dia lebih lama dan kemudian dia lebih lega biasanya. Nah, pertanyaannya biasanya muncul pada penderita asma ketika bulan puasa seperti ini, di saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian tiba-tiba asma itu muncul di siang hari ketika kita sedang menjalankan puasa. Tentu saja tidak nyaman ketika asma menyerang saat itu. Dan kita tahu biasanya yang dipahami selama ini adalah asma karena apa gitu kan, asma karena penyakit turunan dan itu tidak bisa sembuh. Maka orang-orang yang mengkonsumsi asma dia tidak punya solusi lain, artinya dia tidak akan sembuh. Jadi selama hidupnya dia akan mengkonsumsi obat sesak nafas. Nah, apakah benar seperti itu? Di video sebelumnya sudah saya jelasin bagaimana asma itu sebenarnya bukan penyakit keturunan. Nah, selanjutnya adalah sakit asma karena dingin. Jadi ketika ada sindrom dingin, suasana dingin, maka sesak nafas itu dia akan muncul. Ketika kelelahan, maka sesak nafas itu akan muncul. Kemudian ketika banyak debu di kondisi ruangan yang dia berdebu, maka juga akan memicu sakit asma. Nah, ini sindrom-sindrom yang biasanya terjadi. Nah, apakah asma dipahami seperti itu? Maka kita Rumah Sehat Urkut Berijilik dengan menggunakan metode Pas Al-Kasau memiliki pandangan lain mengenai sakit asma ini sendiri. Ya, sakit asma bukan karena sakit turunan, sakit asma bukan karena dinginnya, bukan karena debunya, bukan karena kelelahannya, tapi murni sakit asma karena rongga dada yang dia sempit. Nah, karena rongga dada sempit, artinya apa yang harus kita lakukan? Solusinya adalah membuka rongga dada agar dia mampu menampung udara semaksimal mungkin. Nah, dengan cara apa? Dengan cara beberapa gerakan untuk kita menormalkan atau mengembalikan struktur rongga dada ini secara baik. Jadi menormalkan struktur tubuh, rangka dari mulai tulang belakang ya, tulang belakang, tulang utuh itu mulai dari servikal, lumbar, kemudian torakal, kemudian sakrum, lalu kemudian tulang ekor. Maka kita normalkan itu dan kemudian kita longgarkan rongga dada yang semula itu sempit. Ya, kita tahu perbedaannya kalau ada orang-orang yang dia menderita asma, biasanya dia tidak bisa menghirup nafas yang panjang. Jadi dia tidak bisa mengambil nafas yang panjang. Jadi nafasnya dia pendek-pendek. Itu kalau asma. Beda halnya lagi ketika orang-orang autoimun misalnya. Kalau ada yang sakit autoimun biasanya dia kebalikannya. Menghirup nafasnya dia panjang, tapi kemudian mengeluarkannya dia nggak bisa panjang. Tapi kalau asma dia kebalikannya. Menghirupnya dia pendek, maka tapi mengeluarkannya dia bisa panjang. Nah, problemnya adalah ketika menghirup nafas, nah kita bisa memahami, jadi nariknya dia dikit tapi kemudian dia melepasnya tidak panjang. Itu biasanya asma seperti itu. Nah, ketika di metode Pas Al-Kasau, metode yang digunakan di Rumah Sehat Urkut Berijilik, insya Allah apa itu metode Pas Al-Kasau nanti akan kita jelasin di beberapa video selanjutnya. Mengapa dan kenapa serta solusinya seperti apa sih metode Pas Al-Kasau yang digunakan di Rumah Sehat Urkut Berijilik. Ya, ketika kita memahami lewat sudut pandang Pas Al-Kasau, maka kita akan memahami bahwa struktur rongga dada yang sempit itu solusinya adalah dilonggarkan. Nah, biasanya di Rumah Sehat Urkut Berijilik kita harus memberikan
pengecekan secara menyeluruh. Jadi kita lakukan general check up, bagaimana strukturnya, mana simbol-simbol permasalahannya. Nah, ketika kita sudah urai, maka insya Allah beberapa problem yang lain dia akan terurai. Masalah utama di asma, maka masalah utamanya dia di rongga dada. Maka simbol yang di situ, rongga dada bagian depan atau bagian belakang mana yang sempit, itu yang akan kita longgarkan. Nah, bagaimana kemudian pertolongan pertama pada orang-orang yang sakit asma? Karena di judul awal kita tadi adalah, ada nggak sih kemudian obat asma yang dia tidak membatalkan puasa? Insya Allah kita tidak akan membahas apakah nebulizer kemudian spray itu dia membatalkan puasa, tapi kita akan membahas mengenai sudut pandang yang lain. Insya Allah ada olahraga atau gerakan yang itu insya Allah bisa membantu kita ketika sakit asma, dan itu insya Allah bisa jadi obat juga. Nah, lalu apa saja? Nah, ketika kita sakit asma, maka pertolongan pertama yang biasanya diberikan adalah biasanya bagaimana caranya kita melonggarkan rongga dada. Kita bisa mencoba ketika kita terserang sesak, maka kita coba, kita longgarkan dada kita yang bagian depan, kita longgarkan seperti ini. Nah, kita longgarkan kan, sambil kita tarik nafas. Kalau itu berarti lebih longgar, maka kita bisa melonggarkan rongga dada kita seperti ini. Atau juga sebaliknya, ketika rongga bagian depan kok kita tarik kok semakin sempit, maka kita coba kita tutupkan seperti ini rongga dada bagian belakang. Nah, sambil kita coba nafas. Kalau itu semakin ringan, maka kita bisa melakukan stretching ringan yang itu insya Allah bisa membuka rongga dada itu. Nah, tentunya ada nggak kemudian itu adalah pertolongan pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana bila maksimal untuk keseharian bisa menggunakan olahraga memanah. Jadi olahraga memanah kita menarik busur gitu, tapi dia harus kanan kiri. Kita gunakan kanan kiri, kemudian memanah jarak jauh, kemudian memanah jarak pendek. Ketika kita merutinkan olahraga itu, insya Allah problem-problem asma dia akan selesai dengan sendirinya. Karena ya ketika kita sakit asma, maka olahraga yang paling tepat adalah sebenarnya memanah dan kemudian berenang. Kalau berenang biasanya masih kesulitan ya, apakah takut nanti membatalkan puasa, tentunya kita memilih memanah saja. Nah, ketika berenang insya Allah itu juga menjadi solusi. Renang gaya apa? Gaya kata biasanya kita berikan. Karena ketika gaya kata itu dia lebih aman dibandingkan gaya-gaya yang lain. Tapi insya Allah bisa dicoba dengan beberapa gaya yang lain ketika efeknya dengan sakit asmanya mana yang terbaik. Namun beberapa kali kita memberikan treatment kepada pasien-pasien kita untuk lebih menggunakan gaya kata, karena ada faktor resiko di beberapa gerakan yang lain untuk penderita asma. Nah, apabila itu sudah dilakukan, insya Allah akan menjadi solusi bagi kita agar tidak sakit asma. Nah, tentunya kita pahami bahwa dalam metode Pas Al-Qasos, asma itu bukan penyakit keturunan, jadi insya Allah bisa sembuh. Artinya ketika kita menormalkan struktur rongga dada dan kita menguatkannya, maka asma itu dia akan hilang sendiri. Kalaupun nanti kambuh, maka tidak separah sebelumnya. Nah, kita memiliki pasien yang semula dia menggunakan spray atau nebul setiap kali sebulan, setiap sebulan dia harus nebul. Alhamdulillah ketika sudah dilakukan penanganan secara menyeluruh di Rumah Sehat Urkut Berijlik, alhamdulillah sudah tidak lagi. Kemudian ada yang semula setiap 2 minggu sekali, maka biasanya dia akan turun 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dia nebul. Lama-lama kemudian itu hilang, sindrom itu hilang dan dia lebih kuat. Tentunya ketika kita rutin menggunakan beberapa gerakan yang diberikan secara khusus kepada pasien, karena penyimpangan dari setiap orang dan berbeda. Nah, apabila Bapak Ibu atau siapapun yang menonton video ini yang menderita asma dan mulai melakukan olahraga berenang, memanah, nah insya Allah ketika itu dilakukan secara rutin, maka dia akan membantu. Nah,
Tadi sudah saya jelaskan bagaimana P3K-nya atau pertolongan pertamanya ketika terserang asma, dan bagaimana olahraga untuk menguatkan. Nah, yang selanjutnya adalah apabila itu semua sudah dilakukan namun dirasa kurang maksimal, tentunya Anda butuh pemeriksaan secara lebih lanjut dan itu lebih lengkap. Silakan datang ke Rumah Sehat Urkut Berjilik di Jalan Sabta Prasetya Utara 8, nomor 34 Pedurungan Kidul, Semarang. Insya Allah kita akan memeriksa mulai dari awal mana saja simpul-simpul permasalahannya. Biasanya ada yang kemudian dia asma tapi disertai dengan skoliosis, juga asma kemudian disertai dengan beberapa problem yang lain. Nah, biasanya problem-problem ini juga harus diselesaikan juga, karena tidak bisa ketika kita memandang satu penyakit itu hanya dari satu penyakit itu saja. Kita di metode Pascal-Kasau memandang bahwa semuanya berhubungan, penyakit ada jalurnya, jadi ada jalur penyakit. Apabila satu sakit ini ada potensi sakit-sakit yang lain, karena biasanya kita memahami kalau sakit itu adalah yang saat itu terasa parah, tapi potensi-potensi sakit yang lain kadang itu terlupakan. Dan insya Allah kita bisa cek secara lengkap. Baik, insya Allah video kali ini kita membahas mengenai ada tidak solusi untuk sakit asma yang itu tidak membatalkan puasa. Jawabannya sekarang adalah ada. Baik, saya Faiz Al-Arif, insya Allah jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.